Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Pratama dari kelas 2 EPNJS 2019, NPM 192191177. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kurikulum. Nah, untuk poin-poin yang akan saya bahas ada prinsip pengembangan kurikulum, terus pengembangan kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, artikulasi dan hambatan kurikulum. Yang terakhir ada model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Nah, yang pertama, poin pertama dalam prinsip-prinsip perkembangan kurikulum ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen, tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Nah, untuk relevansinya ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu ada relevansi keluar dan relevansi di dalam. Nah, untuk relevansi keluar yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Nah, yang kedua ada relevansi di dalam. Relevansi di dalam ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian. Nah, yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini berkenaan dengan kebebasan dan keluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakat. Yang selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antara berbagai jenis dan jenjang sekolah serta antara tingkat kelas. Nah, perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Nah, yang selanjutnya ada prinsip praktis atau efisiensi. Nah, kurikulum itu harus mudah dilaksanakan dan menggunakan alat-alat yang sederhana, alat-alat yang sederhana dan juga biayanya dapat terjangkau. Tepat pelaksanaannya dan menghasilkan suatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada prinsip efektivitas. Nah, keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, keberhasilan kuantitas ditinjau dari komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kurikulum dilihat dari hasil pelaksanaan kurikulum yang ada. Yang terakhir ada proses khusus. Nah, adapun prinsip khusus, proses khusus yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum antara lain prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguasaan integritas nasional, integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika. Kesamaan memperoleh kesempatan. Nah, abad pengetahuan dan teknologi informatika, pengembangan keterampilan hidup berpusat pada anak dan serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Nah, yang materi yang kedua ada pengembangan kurikulum. Nah, pada hakikatnya pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran yang
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Nah, pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai tadi. Nah, adapun selain berpedoman pada landasan-landasan yang ada, pengembangan kurikulum juga berpijak pada prinsip-prinsip perkembangan kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum. Pasal 36 ayat 1 bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan. Nah, isi dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan pengembangan pengembangan masyarakat. Nah, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kurikulum. Menurut Sukmadinata, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Perguruan tinggi, setidaknya perguruan tinggi memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Nah, pengetahuan dan teknologi memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Nah, yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, dan lain-lain. Nah, kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Nah, penguasaan ilmu baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Nah, yang selanjutnya ada masyarakat. Nah, sekolah juga merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Nah, sebagai bagian dari agen dan sekolah juga sebagai bagian dari agen masyarakat. Nah, sekolah sangat berpengaruh oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Nah, isi kurikulum ini juga hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat pun seseorang itu dinilai, akan tetapi nilainya bukan dari nilai IPS atau IPA ya. Di masyarakat juga ada sistem nilai. Nah, di sistem nilai ini, yang dimaksud sistem nilai ini ada sistem nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Nah, sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam memelihara dan mewarisi nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Nah, sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasi dalam kurikulum. Terintegrasi dalam kurikulum maksudnya. Nah, selanjutnya dalam masyarakat juga terdapat aspek sosial, ekonomi, politik, fisik,
etika, estetika, religius dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah, diantaranya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Nah, selanjutnya ada berusaha menjadi dirinya sebagai teladan yang patut ditiru, menghargai nilai-nilai kelompok lain, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Nah, berdasarkan analisis, bukan hanya ada 3 faktor yang dikemukakan oleh Sukmadinata, melainkan ada merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, tetapi masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Salah satunya adalah landasan pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, landasan pengembangan kurikulum sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum, karena bila landasannya berubah maka akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, berdasarkan analisis, maka faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kurikulum diantaranya filosofis, psikologis, sosial budaya, politik, pengembangan negara dan perkembangan dunia, ilmu dan teknologi atau iptek. Nah, filosofis atau filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran gitu ya. Nah, kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Nah, yang selanjutnya ada beberapa macam gitu ya itunya. Yang selanjutnya ada psikologis. Nah, Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Nah, psikologi pengembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan pengembangannya. Yang selanjutnya ada sosial budaya. Nah, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu rencana pendidikan, sebagai suatu rancangan. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Nah, kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Ya. Yang selanjutnya ada politik. Nah, politik. Nah, hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. Karena setiap kali tampuk pimpinan sebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itu kurikulum pendidikan berubah. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan negara dan perkembangan dunia. Nah, perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pengembangan negara dan pengembangan dunia. Nah, negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statis. Nah, oleh karena itu kurikulum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Nah, yang terakhir ada ilmu dan teknologi. Nah, pada ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Nah, kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua
dasawarsa manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pengesanan tata nasional, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antar nilai-nilai pemikiran dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Nah, yang materi yang selanjutnya ada artikulasi dan hambatan. Nah, artikulasi dalam pendidikan berarti ke satu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Nah, untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh gitu. Nah, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, dan merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Nah, bila artikulasi dilaksanakan dengan baik, akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi. Juga antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Nah, dalam pengusahakan artikulasi kurikulum tersebut, murid perlu dimintakan pendapat tentang hubungan pelajaran yang satu dengan yang lain. Nah, yang selanjutnya ada hambatan. Hambatan yang pertama itu ada ada guru. Nah, hambatan yang pertama itu ada guru. Hambatan yang pertama ada guru. Hambatan yang pertama itu ada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu kekurangan waktu, kekurangan pendapat baik secara guru maupun dengan kepala sekolah, karena kemampuan dan yang lain-lain. Nah, yang kedua ada masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum butuh didukung oleh masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam pemberian umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Nah, yang selanjutnya ada biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi pengembangan kegiatan eksperimen, baik metode, isi atau sistem secara keseluruhan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, yang terakhir ada model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada the administrative model. Nah, model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Nah, yang selanjutnya ada model grassroots model. Nah, model pengembangan ini merupakan lawan model pertama. Yang selanjutnya ada backup system. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh backup seorang ahli kurikulum. Nah, yang selanjutnya ada pengembang Roger interpersonal reality model. Nah, meskipun Roger bukan seorang ahli pendidikan,
tetapi konsepnya tentang psikoterapi, khususnya bagaimana membimbing individu juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada The Systematic Action Research Model. Nah, model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Nah, yang selanjutnya sudah. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.